Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد ثم قال إن الإنسان خلق هلوعا صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Haji Soekardi, kita doakan bersama. Beliau datang dari umroh dan pada hari ini sakit, sehingga saya harus mengganti sementara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan saya hormati juga para pengurus dan para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Ada kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan amalan kita ini termasuk amalan yang mensyukuri nikmat Allah tersebut, sehingga akan ditambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu, menyediakan doa yang di dalamnya pada waktu yang pasti diberikan oleh Allah jawabannya, pasti diterima. Nah, yang jadi masalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan itu? Nah, seakan-akan manusia ini sangat butuh terhadap doa itu. Nah, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin itu luar biasa. Allah tahu orang mukmin itu bagaimana. Nah, itu tahu betul karakternya dan lain sebagainya. Tahu betul permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang mukmin itu tahu betul. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dirinya untuk menerima segala doa. Baik itu doa minta maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dirinya untuk mengampuni segala dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pahala. Berdoa saja itu sudah dapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dirinya untuk membantu segala permasalahan-permasalahan orang mukmin. Itu sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin. Kenapa? Karena Allah tahu siapa manusia itu. Nah, di dalam surat ke-90 ayat yang keempat, Allah berfirman, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Wati, bisa kelihatan? Ustaz, ya. Kelihatan Ustaz. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, sebentar. Bu Wati nanti pas kalau doa-doanya itu dilihat di HP-nya ya. Oke.
Karena di laptop saya nggak ada. Iya Ustaz. Laqad khalaqna. Sungguh betul-betul khalaqna, kami ciptakan. Itu berarti Allah sudah tahu betul. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan. Sehingga segalanya, baik itu kerusakan, baik itu model apapun manusia, Allah tahu. Karena dia pabriknya. Kalau punya masalah, jangan kepada yang lain. Kembalikan kepada pabriknya. Nah, kita punya masalah apa? Kembalikan kepada pabriknya. Siapa pabrik kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Maka kalau sudah diserviskan kepada Allah, oh kembali. Pasti Allah akan dandani kita dengan sebaik mungkin. Laqad khalaqna, sungguh betul-betul kami ciptakan al-insan, manusia. Nah, jadi kalau ada sakit rohani, ada sakit jasmani, jangan lepaskan Allah yang menciptakan kita. Kembalikan kepadanya, ya Allah, saya punya problem ini. Baik rohani punya problem ini, baik jasmani punya ini problem. Semuanya kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya miliknya dan sesungguhnya kembali kepadanya. Darinya dan kembali kepadanya. Segala permasalahan kita darinya dan akan kembali kepadanya. Laqad khalaqnal insan. Sungguh kami ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah dan payah. Makanya manusia itu selalu berusaha. Kepingin nopo wae kudu berusaha, tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Jadi kepingin punya apa harus berusaha. Bersusah payah. Itu memang sunnatullahnya manusia. Nggak ada ceritanya diem aja terus duit akeh, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya nggak mau sinau terus jadi sukses, nggak ada ceritanya. Ya. Nggak ada ceritanya kemudian diem aja di rumah terus jodohnya datang, itu nggak ada ceritanya. Ya, semuanya harus diupayakan, berupaya. Ingin ini berupaya, ingin itu berupaya, semuanya harus berupaya. Karena memang manusia dijadikan dalam keadaan fi kabad. Jadi yang harus dipahami itu begitu, berupaya. Maka di dalam berupaya itu kita tidak bisa meninggalkan khalaqna yang menciptakan kita. Jangan tinggalkan yang menciptakan kita. Karena semuanya darinya dan kembali kepadanya. Yang kedua, surat 70 ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Sungguh manusia, innal insan, sesungguhnya manusia. Itu berarti manusia itu betul-betul mempunyai sifat ini. Ya, betul-betul. Khuliqa, diciptakan, berarti tidak bisa lepas manusia punya sifat itu. Halu'a, keluh kesah, lagi medit. Nah, jadi tidak ada manusia tidak berkeluh kesah itu, selalu keluh kesah. Selalu merasa kurang, selalu merasa ini itu manusiawi begitu. Kalau ada orang dimintai kelihatan kaya, dimintai apa saja, oh keluh kesah. Oh duitku dewe, oleh nyambat gaweku dewe. Selalu keluh kesah. Ya, itu manusiawi. Ya, manusiawi. Pola dasarnya atau diciptakannya itu dasar manusia itu khuliqa halu'a, dalam keadaan keluh kesah. Disuruh apa saja keluh kesah. Ya, suruh apa
Apa saja keluh kesah. Bekerja ya keluh kesah capek dan lain sebagainya. Disuruh sholat ya keluh kesah. Disuruh segala macam itu keluh kesah. Ya itulah manusia. Nah, terus di samping itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada nafsunya. Ada nafsunya. Dan di dalam nafsu itu ternyata manusia nafsu itu selalu mengarah kepada kejelekan. Jadi kalau tidak dikendalikan oleh Allah, tidak nyambung kepada Allah, sebentar ya. Kalau manusia itu tidak mencantolkan dirinya kepada Allah, maka nafsunya yang kuat. Nafsunya yang kuat. Kalau nafsu itu padahal kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Coba diartikan buati. Surat Yusuf 63, 53. Halo? Halo? Halo, nggak ada di layar ya Ustadz? Layar hitam nih. Oh, nggak ada di Iya, layar ya? nggak ada. Surat berapa Ah, Ustadz? coba Surat surat Yusuf. Yusuf 53. Iya Surat Ustadz, siap. 12, 53. Iya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa ma ubari'u nafsi. Ini ceritanya Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf. Sesungguhnya wa ma ubari'u dan saya tidak akan membebaskan diriku. Jadi diriku itu manusiawi. Manusiawi itu saat saat ada sesuatu yang senang, oh senang. Kalau diculno ya bisa lepas gitu. Kita betul-betul senang. Tapi kata Nabi Yusuf, innan nafsa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini, innan nafsa sesungguhnya nafsu la ammaratun bisu. Selalu memerintahkan kepada kejelekan, selalu memerintahkan kepada kejahatan. Itu nafsu. Maka semua ibadah itu mengendalikan nafsu. Perhatikan nafsu. Kalau kita ibadah, perhatikan. Kendalikan nafsu, kendalikan nafsu. Hanya ada satu ibadah yang tidak mengendalikan nafsu itu. Ibadah nikah. Hanya nikah saja, ibadah yang tidak mengendalikan nafsu, tapi menyalurkan nafsu. Illa ma rahima rabbi, kecuali sesuatu itu, nafsu itu dirahmati oleh Tuhanku. Diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Tuhanku itu maha penyayang dan maha pengampun dan maha kasih sayang. Maha pengampun dan maha kasih sayang. Nah, ada lagi setelah diberikan nafsu, ternyata Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu akan memberikan ujian-ujian. Setelah dijadikan dalam bentuk keluh kesah, kemudian dalam bentuk maka terakhir Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian-ujian kepada manusia. Lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'
wa naqsim minal ambali wal anfusi was samarat. Coba dilihat di Al-Baqarah 155. Saya bacakan, dicari dulu Bu, 155. Sampun Ustaz. Sama dilihat 4731. Siap-siapnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Enggak. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dirinya untuk doa-doa diterima segalanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, menciptakan kita dan menguji kita. Walanabluwannakum, dan sungguh betul-betul, kata Allah, sungguh betul-betul kami akan menguji kalian semua. Jadi manusia itu tidak lepas dari ujian. Nah, kalau ada ujian, itu manusiawi. Nah, supaya kembali kepada Allah. Walanabluwannakum, sungguh betul-betul kami uji kalian semua bisai'in, dengan sesuatu. Sesuatu itu berbentuk minal khauf, rasa takut. Takut apa saja. Anaknya pergi takut karena tidak di sampingnya. Suaminya, istrinya juga takut. Semuanya serba takut, ketakutan. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, maka Allah lah yang menjaganya. Allah lah yang menjaganya. Jadi tidak boleh lepas dari Allah. Semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Walju', takut kelaparan. Ujiannya juga takut kelaparan. Sehingga menyebabkan manusia itu gigil. Ya. Ini jagani ini, nanti 2 hari lagi nggak bisa makan dan lain sebagainya. Nah itu. Rasa takut itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan menyediakan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita minta. Wanaksim minal ambal, dan hartanya berkurang. Hartanya berkurang. Takut. Sehingga betul-betul kikir, betul-betul itu. Padahal kadang-kadang harta kita yang kita simpan banyak, kita simpan sulit keluarnya, tiba-tiba diminta oleh Allah dengan paksa. Maka jangan sampai dipaksa oleh Allah untuk diminta. Baik lewat hilang, dipaksa oleh Allah hilang. Baik lewat kebakaran dan lain sebagainya. Jangan sampai Allah memaksa kita untuk diminta kembali dengan cara yang tidak baik. Gitu. Wal anfusi, dan sakit. Ya, namanya manusia itu pasti sakit. Ya. Naksim minal ambal wa naksim minal anfus. Ya. Dan rasa sakit itu pasti. Dirinya sakit ini ya. Itu sebagai ujian dari Allah supaya ingat kembali kepada Allah. Ingat kembali kepada Allah. Jangan sampai lepas. Karena itu adalah cara Allah untuk mengingatkannya. Mungkin kita sudah agak lepas dari Allah, maka Allah ingatkan. Diingatkan oleh Allah lewat apa? Lewat Allah sendiri dalam hati kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan ilham. Ada yang baik, ada yang buruk dalam hati kita langsung. Ya. Maka setiap orang berbuat itu tahu ini baik, ini gak baik, itu tahu. Gak mungkin orang itu berbuat sesuatu kemudian tidak tahu ini baik dan ini tidak baik. Gak mungkin, pasti tahu. Akan tetapi karena itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa itu di dalam hati kita, orang lain tidak ada yang mengetahui,
maka berangkat terus. Ya. Kemudian diingatkan lagi. Diingatkan lewat saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Pasti orang dekat kita mengingatkan kita. Jika kita ada kekurangan, jika kita ada kesalahan, orang dekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, pasti mengingatkan. Makan aja kalau sudah waktunya nggak boleh, suami kita akan mengingatkan kita. Istri kita akan mengingatkan kita. Jadi satpam setiap hari. Jadi dia diingatkan. Nah, mengingatkan terus. Nah, ini nggak boleh, ini. Begitu. Nah, setelah istri kita, orang dekat, teman kita akan mengingatkan kita. Wal ash innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Teman kita akan mengingatkan tentang kebaikan kita. Itu tidak baik. Itu baik. Itu teman kita kalau memang dia betul-betul teman, maka pasti dia akan mengingatkan kita. Habis sakit, hati-hati. Ya. Orang lain, orang dekat kita pasti mengingatkan kita. Hati-hati, didoakan. Nah, begitu. Setelah itu orang yang tidak suka kepada kita juga mengingatkan. Itu cara Allah. Kadang-kadang orang yang diingatkan keluarganya tidak mau, diingatkan saudaranya tidak mau, diingatkan temannya tidak mau. Maka cara Allah dipaksa, diingatkan lewat orang yang tidak suka kepada kita. Tapi orang yang tidak suka kepada kita itu kalau sudah mengingatkan kita, oh ternyata juga menyakitkan hati. Tapi sadari bahwa itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita. Nah, terakhir kalau tidak mau saja, maka sakit. Nah, Allah memberikan cara sendiri. Itu. Supaya kita dipaksa oleh Allah untuk menyadari akan kesalahan-kesalahan kita. Dari sakit itu bentuk kasih sayang Allah supaya kita kembali kepada Allah. Wasamarat, dan juga diuji oleh Allah berupa buah-buahan. Kekurangan buah-buahan, masa paceklik, masa ya tidak ada tanaman, tidak ada ya begitu. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, selanjutnya surat 47 ayat 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Nah, coba diartikan Bu Ati. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh betul-betul akan kami uji kalian. Jadi kalimatnya ini sungguh betul-betul. Itu berarti tidak akan lepas kita dari ujian Allah itu. Tidak akan lepas semuanya. Ya. Hatta na'lamul mujahidina, sampai saya tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh. Siapa di antara kalian yang tenanan kepingin opo tenan apa enggak. Kepingin ini tenan apa enggak. Nah, sampai Allah menguji supaya tahu. Allah itu untuk mengetahui apakah kita ini tenanan apa tidak. Ya. Nah, minkum wasabirin, dan supaya Allah tahu di antara kita ini siapa yang sabar. Siapa yang sabar. Ya. Kadang-kadang gayanya seperti seakan-akan. Nah, tapi Allah ingin tahu siapa yang sabar di antara kalian. Siapa yang sabar. Nah, itu target Allah. Siapa yang di antara kita yang sabar dan yang tidak sabar. Supaya pada akhirnya wanabluwannakum
wa nabluwa akhbarakum, dan Allah akan mengabarkan hal ihwal kita. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu tidak hanya di situ. Menguji kita tidak hanya segitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu sampai kita sendiri mengatakan di mana letaknya Allah, di mana pertolongan Allah. Nah, sampai begitu. Sampai kapan datangnya pertolongan Allah itu. Begitu luar biasanya ujian keimanan kita kepada Allah. Coba bisa dilihat di surat kedua ayat 214. Sambil dicari saya bacakan. Sampun Ustaz. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Orang-orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Betul. Apakah kamu sekalian mengira antadkhulul jannah, untuk kamu sekalian masuk surga? Apakah kamu sekalian mengira bahwa kamu sekalian masuk surga begitu saja? Padahal walamma ya'tikum, padahal belum datang kepadamu ujian mislul ladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang yang terdahulu. Belum diuji, belum ada ujian, terus mengira masuk surga. Saya beriman kepada Allah, terus mengira masuk surga. Tidak. Ya. Jadi kita, kata Allah di dalam ada ayat lain, yaqulu, setelah mengatakan amanna billah, kemudian ditinggalkan begitu saja. Tidak, pasti ada ujian dari Allah. Ya. Orang-orang terdahulu, kata Allah, masat humul ba'sya, menimpa kepada mereka, orang-orang terdahulu, al-ba'sa, susah payah. Wadoro, ya, wadoro dan malapetaka, ya, kesengsaraan, malapetaka, wazulzilu, dan diguncang-guncang dengan masalah. Sampai mereka mengatakan, hatta yaqula rasul walladina ma'au, sampai Rasul itu dan para sahabatnya mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah, Sampai begitu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, dan tatkala hambaku bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka ibadi, tatkala hambaku bertanya kepadamu tentang aku, di mana aku, maka katakanlah fa inni qarib. Itu bisa dilihat di surat Al-Baqarah
ayat ke 186. Ya, Ustaz. 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Ya, coba diartikan, Bu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan semua permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Sampai mereka bertanya, di manakah letaknya Allah itu? Di mana datangnya pertolongan itu? Kapan? Kapan? Maka Allah menjawab, wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi hamba-hambaku, maka katakanlah fa inni qarib. Ya, fa inni qarib. Sungguhnya saya itu dekat. Ayat yang ke-214, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bahkan di ayat lain mengatakan bahwa kedekatan Allah dengan kita itu hablum min hablil warid, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tahu apapun problem kita. Kalau kita uji budak wadada'idadaan, Allah Subhanahu wa taala berfungsi untuk menerima segala macam doa yang kita mohonkan. Ujibu da'watad idza da'an fal yastajibu, maka berdoalah, mintalah kalian. Ya. Jadi mintalah kalian kepadaku, pasti akan saya kasih. Ujibu da'watad idza da'an fal yastajibu, maka mintalah kalian. Wal yu'minu, dan yakinlah, jangan ragu-ragu. La'allahum yarsudun, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang benar. Nah, ini tentang latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan doa atau waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi sudah saya sampaikan lewat WA. Monggo masing-masing bisa dibuka di WA-nya masing-masing. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, kapan kita harus berdoa supaya doa kita tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama ada pada sepertiga malam. Sepertiga malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya kina yabqa sulusail lailil akhir yaqulu man tad'uni fastajib lah may yas'alni fa'u'ti may yastaghfiruni faghfir lahu. Monggo bisa diartikan. Iya, Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb tabarakallahu wa ta'ala kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku, pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Manusia itu pasti ada kesalahan. Manusia itu pasti ada masalah.
Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan begitu, la yabluwannakum. Maka usahakan sebagai seorang mukmin setiap malam di sepertiga malam terakhir itu usahakan untuk bangun. Bangun dan tidak hanya bangun saja, tapi sampai pada sholatnya. Sholat tahajud. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbku tabarakallahu taala, Tuhan kita itu turun ke bumi. Kulla lailatin setiap malam. Setiap malam itu turun ke bumi. Bukan turun ke bumi, turun ilas sama dunya. Mohon maaf. Ilas sama dunya, turun ke langit dunia. Ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lail. Tatkala pada pertiga malam terakhir. Pertiga malam sulusul lail akhir. Pertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Ke langit bumi. Yaqulu dan berkata, Mayyada'uni. Barang siapa mereka yang minta kepadaku. Merintah kepadaku. Fastajib lahu. Ya, minta kepadaku maka fastajib lahu. Maka akan saya kabulkan apa permintaannya. Tidak akan saya tolak. Ya. Yang berdoa, maka pasti akan saya jawab doanya. Yang berdoa, pasti akan saya jawab doanya. Mayyas'alni fa'u'tini. Siapa saja mereka yang minta kepadaku, pasti akan saya kasih. Minta urusan dunia, pasti akan saya kasih. Minta permasalahannya diselesaikan, pasti akan saya kasih. Minta rezekinya ditambah, pasti akan saya kasih. Minta urusannya dipermudah, pasti akan saya kasih. Minta dimaafkan atas segala dosanya, pasti akan saya kasih. Dan minta dimasukkan surga juga dikasih. Mayyastaghfirani, dan siapa yang minta maaf kepadaku juga pasti akan saya kasih. Faghfirlahu, pasti akan saya maafkan. Syaratnya bangun malam sepertiga malam dan sempatkan sholat dan minta maaf kepada Allah. Di malam-malam hari itu ada beberapa amalan. Satu, ada amalan tahajud. Yang kedua, ada amalan baca Quran. Yang ketiga, ada bertasbih, fi adbarun nujum, bertasbih. Kemudian yang terakhir beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Itu adalah amalan-amalan pada malam hari. Yang kedua, di antaranya doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa saat berbuka puasa. Dalam hadis Ibnu Majah, hadis yang ke 1743. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi inda fitrihi lata'utun ma turaddu. Coba diartikan. Ya, Ustaz, siap. Telah menceritakan kepada kami Hisam bin Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ubaidullah Al-Madini. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abu Mulaikah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amru bin Al-As, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Ibnu Abu Mulaikah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amru berdoa saat berbuka puasa. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla say'in taghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku memintamu
dengan rahmat-Mu yang meliputi setiap sesuatu, agar Engkau mengampuniku. Baik. Inna lis-shaimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi, sungguh bagi orang yang puasa, inda fitrihi, tatkala berbuka, iftar, inda fitrihi, tatkala berbuka, la da'watun, ada doa maturatu yang tidak ditolak. Jadi sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa. Kalau kita melaksanakan puasa, kesempatan yang luar biasa. Apalagi di puasa, luar biasa, waktu-waktu yang luar biasa. Gunakan sebaik mungkin. Jadi ada doa yang tidak ditolak, yaitu saat kita berbuka puasa. Ya. Doanya sebagaimana dikatakan Amr, idza aftara Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya as'aluka mohon kepadamu bi rahmatika dengan rahmatmu, allati wasi'at rahmatmu yang luas, kulla syai'in, luas segala sesuatu. Luasnya rahmat Allah segala sesuatu. Antaghfirli, untuk memaafkan aku. Untuk memaafkan engkau kepadaku. Jadi di saat berbuka puasa. Kita lanjut. Ya samanya gitu. Kita lanjut pada nomor 3. Selepas sholat fardu. Selepas sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kila, dikatakan kila ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyud doa asma'u, qala jawfil lail akhir, wa duburus sholat al maktuba. Qala Abu Isha, hada hadis hasan. Wabni Umar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala jawful lailil akhir at-du'a fihi afdal au arja au nahwi hadza. Coba diartikan Bu Ati. Nggih, Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Giyas dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Sabit, dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau berkata, doa di tengah malam terakhir, serta setelah sholat wajib. Abu Isa berkata, hadis ini hasan dan telah diriwayatkan dari Abu Dzar serta Ibnu Umar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, doa di tengah malam terakhir lebih baik dan lebih diharapkan, atau yang seperti itu. Sampun Ustaz. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyid doa an Abi Umamah, dari Abu Umamah, qala, Abi Umamah berkata kepada Rasulullah, ayyid doa, di mana doa yang asma'u lebih didengar, paling didengar, ya. Ayyid doa, mana waktu doa yang asma'u lebih didengar. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jawful lail al-akhir, di tengah malam yang akhir. Di tengah malam yang akhir. Itu sebagaimana hadis yang pertama tadi. Kemudian ada tambahan, waduburos sholatil maktubah. Waduburos sholatil maktubah. Dan di akhir sholat maktubah. Di akhir sholat maktubah. Jadi di sini kalimatnya waduburo sholatil maktubah. Itu ada yang berpendapat sesudah salam, ada yang berpendapat sebelum salam. Nah, ada yang berpendapat bahwa duburo akhirnya itu termasuk anggota sholat,
ada yang termasuk bukan anggota sholat. Tapi sebelum salam juga baik, sesudah salam juga baik. Termasuk doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika min husni ibadik wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarkan kami selalu ingat kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan jadikan kami sebaik-baik hamba-Mu. Nah, itu diantaranya sama doa Allahumma inni a'udzubika minan nar min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min adzabi jahannam wa min adzabi masyikhid dajjal wa min adzabi mahya wal mamat. Nah, itu diantaranya doa sebelum salam. Jadi ada yang berpendapat doa ini dibaca sebelum salam, ada juga sesudah salam. Ternyata sesudah salam pun juga Rasulullah SAW menyampaikan doa-doa khusus. Maka sesudah salam jangan lupa minta maaf kepada Allah. Itu doa yang diijabahi. Jadi upayakan, karena setiap kita pasti sholat. Setiap kita pasti sholat. Sholat wajib pasti. Nah, maka upayakan ada doa di situ yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat, pada saat adzan dan perang berkecamuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sintani la turaddani au kullama turaddani ad-du'a indan nija wa indal ba'as hina yulkhimu ba'duhum ba'du. Coba diartikan, Bu. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ya'qub al-Azami dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua perkara yang tidak ditolak atau jarang ditolak, yaitu berdoa ketika azan dan berdoa ketika susah nih Ustaz. Sudah Ya, di saat susah payah. Dan berdoa ketika susah di saat sebagian mereka membunuh sebagian yang lain ketika perang. Musa berkata, dan telah menceritakan kepadaku Rizki bin Sa'id bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, dan di waktu hujan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sintani, ada dua waktu, la turaddani, keduanya tidak akan pernah ditolak, ya, la turaddani, keduanya tidak akan pernah ditolak, au kullama turaddani ad-du'a indan nida. Jadi satu, ad-du'a indan nida, doa tatkala adzan. Sesudah adzan ada doa, maka doa kita tidak akan pernah ditolak. Jadi habis adzan langsung berdoa, tidak akan pernah ditolak. Maka gunakan sebaik mungkin. Karena itu memang disediakan oleh Allah untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Wa indal ba'as, dan tatkala susah payah, in khina yulkhimu ba'duhum ba'du, tatkala perang satu dengan yang lainnya saling membunuh satu dengan yang lainnya, kita lebih susah, maka saat itu doa betul-betul dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ya jamaah rahimakumullah, kelima, sesaat pada Jumat, sesaat pada hari Jumat. Jadi orang mukmin itu enaknya gitu, Pak. Jadi setiap saat Allah menyediakan waktu untuk menerima doa kita.
ada waktu sholat, ada waktu adzan, ada akhir sholat, ada tengah malam, semuanya didoa. Sehingga seakan-akan mestinya jadi orang mukmin itu tidak ada masalah karena dimanapun dan kapanpun ada Allah. Dimanapun dan kapanpun ada Allah yang sanggup, yang menyelesaikan permasalahan kita. Kita tinggal minta saja. Tinggal kita kesempatan minta kepada Allah, kita gunakan sebaik mungkin. Nomor 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ati sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah khairan illa a'tahu wa qala biyadi kunna yuqalliluha izahituha. Monggo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abdul Qasim Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat yang tidak bertepatan seorang hamba muslim sholat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan akan diberikannya padanya. Beliau berisyarat dengan tangannya dan akan sedikitnya waktu tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Waktu yang sesaat itu tidak bisa diketahui secara persis dan masing-masing riwayat menyebutkan waktu tersebut secara berbeda-beda. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 1120. Dan kemungkinan besar waktu tersebut berada pada saat imam atau khotib naik mimbar hingga selesai sholat Jumat, atau hingga selesai waktu sholat asar bagi orang yang menunggu sholat maghrib. Dari Abu Hurairah, Abul Qasim, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fi yaumil jum'ati sa'atun. Di dalam hari Jumat itu ada waktu sesaat. Sesaat. La yuwafiquha muslimun. Tidak mencocoki, tidak pas. Bahwa qaimun. Tidak pas pada, tidak bertepatan seorang hamba pada sholat. Dan mohon suatu kebaikan. Illa a'tahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan. Jadi ada saat pada waktu Jumat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan. Jikalau bertepatan dengan saat itu, apapun yang kita kerjakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolaknya. Ada yang mengatakan di saat khutbah, ada yang mengatakan di saat di antara khutbah, ya. Ada yang mengatakan sore hari, ya. Karena tidak bisa dipastikan kapan sesaat itu diterima oleh Allah. Jadi ini agak rahasia. Kapan waktunya dirahasiakan oleh Allah. Tapi yang jelas di hari Jumat itu ada sesaat. Maka kita cari sesaat itu. Boleh ada saat-saat khutbah kita doa kepada Allah, atau saat-saat di antara dua khutbah. Kalau kelihatannya ya susah. Kalau kelihatan di khutbah itu ada hadis supaya mendengarkan dan tidak bergerak, tidak berucap apa-apa. Kalau melihat hadis itu seakan-akan tidak di situ. Tapi mungkin di saat di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah itu mungkin doa di situ. Selanjutnya yang keenam.
bangun malam sebelum tidur dalam keadaan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin bata ala tuhurin summa ta'ar minal laili fa sa'alallahu syai'an min amri dunya au amri akhirah illa a'tahu. Coba diartikan, Bu. Nggih. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, lalu terbangun pada malam hari, kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terbangun tanpa sengaja pada malam hari, an-nihayah fi ghoribil hadis 1/190, yang dimaksud dengan ta'arra minal lail, terbangun dari tidur pada malam hari. Baik. An Mu'ad, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, berkata Mu'ad, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ma tidak min abdin dari hamba, bata tidur ala tuhurihin, tidur dalam keadaan suci, summa ta'ar, kemudian terbangun. Jadi sebelum tidur wudu dulu. Nah, kemudian dia terbangun. Saat terbangun minal lail, dari malam hari, terbangun meskipun dia tidak sholat malam, ini terbangun saja, tapi syaratnya tidurnya dalam keadaan berwudu. Sebelum tidur wudu dulu, ya. Fasa'alallahu syai'an min amri dunya, maka minta kepada Allah syai'an, sesuatu, min amri dunya, masalah urusan dunia. Jadi saat terbangun itu berdoa kepada Allah tentang urusan dunianya. Urusan dunia minta. Illa a'tahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, tidak ditolaknya. Jadi diupayakan, enak. Kadang-kadang pokoknya tidurnya menggunakan atau tidur kita dalam keadaan suci. Sebelum tidur berwudu dulu. Maka saat terbangun kita berdoa apa saja urusan dunia, maka Allah akan Subhanahu wa ta'ala akan memberikan. Illa a'tahu, kecuali Allah akan menyampaikan, memberikan. Bapak Ibu sekalian, kita kelihatannya sudah jam 6.33. Selanjutnya sampai 12 bisa dibaca sendiri. Nah, dilanjutkan dengan tanya jawab aja. Monggo. Saya akhiri sampai sekian dulu. Nah, mungkin waktunya sudah habis. Persilakan untuk melanjutkan dibaca sendiri. Nanti kalau yang belum punya filenya, materinya, bisa jabri saya. Yang belum punya, monggo.